Dan untuk mengetahui kondisi terkini banjir bandang yang terjadi di Sitaro, Sulawesi Utara, kita sudah terhubung dengan Kapolres Sitaro AKBP Iwan Permadi. Selamat siang Pak Kapolres. Pak, informasi yang ingin kami ketahui, bagaimana kondisi banjir di sana? Apakah sudah mulai surut atau justru semakin besar? Terima kasih. Jadi untuk uh, informasi banjir bandang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, untuk banjir itu sudah surut. Karena untuk topografi Sitaro ini sendiri pegunungan, jadi untuk banjir bandang yang terjadi itu ada di beberapa tempat sebenarnya. Jadi dia tidak terfokus di satu tempat saja. Ya, jadi kalau untuk di wilayah Siau Timurnya, dia berada di Siau Timur yang daerah Baul, Sondang, dan kemudian untuk di Siau Barat itu di Paseng, di Polres sendiri, dan ada beberapa wilayah di wilayah Siau Barat yaitu Bumbiha, Peling maupun Lenganeng. Jadi ada 5 titik yang terdampak untuk banjir bandang tersebut. Pak Kapolres, untuk update hingga siang hari ini, berapa jumlah warga yang terdampak termasuk jumlah korban? Jadi untuk korban luka luka itu kurang lebih sampai sekarang ada 17 korban. Untuk meninggal dunia sampai hari ini sudah 15 korban. Ya, di Siau Timur itu ada uh, 9 korban dan untuk di Siau Barat sendiri ada 6 yang meninggal dunia. Kemudian untuk titik-titik pengungsian itu ada di Siau Timur yang ditampung di kantor perpustakaan, dan selanjutnya untuk di Siau Barat sendiri itu di gedung gereja Pelita Bara untuk para pengungsi yang kurang lebih ada sekitar 130-an pengungsi. 15 korban meninggal dunia, sementara itu ada 17 korban luka. Lalu bagaimana dengan warga yang hingga kini masih belum ditemukan? Apakah masih ada, Pak Kapolres? Jadi kami dari Polda Sulawesi Utara itu mengirimkan bantuan. Ada anjing pelacak Kinain, ya Kinain yang tadi pagi baru sampai di Pulau Siau dan sudah melaksanakan kegiatan, dan alhamdulillah sudah menemukan ada 2 jenazah yang di Siau Timur itu, dari jumlah yang 13 menjadi 15. Kemudian masih ada 1 bayi yang belum ditemukan itu di wilayah Siau Barat di Langgaeng. Pak Kapolres, berapa jumlah rumah yang terdampak dan bangunan lainnya? Informasi yang kami dapatkan juga termasuk Mapolres Sitaro, Pak, juga terdampak banjir bandang ini, Iya, begitu ya Pak ya? jadi kalau yang terdampak itu di Siau Timur itu ada kurang lebih ada 5 yang terdampak, dan di Siau Barat itu ada 2 rumah. Dan untuk yang paling parah sebenarnya adalah di Mapolres Sitaro. Mapolres Sitaro itu memang dari 4 bangunan yang ada, 3 bangunan itu sangat terdampak. Di lantai 1 itu diterjang oleh banjir bandang yang merusak fasilitas yang ada di Polres kami. Lalu bagaimana dengan operasional Polres, Pak, termasuk juga tahanan yang ada di sana, dipindahkan untuk sementara atau seperti apa prosesnya? Jadi untuk tahanan sementara kami memang pada saat kejadian banjir bandang itu kami ada 5 tahanan, Pak. Tetapi setengah jam ada tanda-tanda akan terjadi bencana, oleh piket kami sudah memindahkan tahanan narkoba itu warga negara Filipina yang kami pindahkan ke Polsek Siau Timur, maupun tahanan kasus pidana umum. Kemudian untuk anggota jaga kami sementara itu ada 3 anggota yang luka, ya, yang luka-luka karena terseret oleh banjir yang perlu perawatan serius memang dari dokter. Kemudian untuk aktivitas kami sudah sementara waktu ini memindahkan di Polsek Siau Barat untuk aktivitas kepolisian pelayanan kepada masyarakat. Oke, berarti tetap bisa beroperasi namun dipindahkan ke Polsek Siau Barat, begitu ya Pak ya? Pak, Ya, dengan kondisi seperti ini, bagaimana kondisi para pengungsi di sana? Bagaimana dengan distribusi bantuan? Apakah akses jalan masih cukup terbuka begitu untuk mendistribusikan bantuan berupa logistik? jadi untuk hari ini dengan adanya bantuan personil, kurang lebih kami dapat BKO dari Polda, dari Brimob, dan dari Samapta Polda beserta dari Dokes Polda Sulawesi Utara kurang lebih 163 personil datang ke sini. Jadi sudah saya bagi sejak tadi pagi untuk
titik-titik yang memerlukan penanganan secepatnya. Jadi untuk akses jalan itu yang kemarin memang sudah terbuka dari wilayah Siau Timur ke Siau Barat itu ke Mapores sudah terbuka yang kemarin karena memang ada beberapa alat berat yang dimiliki oleh Pemda yang ada di pulau sebelah itu digeser ke Siau. Ada 2 eskavator dan 1 loader. Kemudian ada alat yang disewa oleh provinsi yang sudah hari ini jalur antara bandara sampai ke ke Siau Timur itu sudah barusan terbuka dan ini sudah kami lewati, sudah terbuka dan kami rencanakan hari ini bekerja sama dengan Pemda, kami akan berusaha membuka jalur di Bumbiha, Peling maupun sampai di Legaeng. Yang ketiga titik tersebut agak berat lah untuk segera ditindaklanjuti. Berarti akses jalur darat masih aman begitu ya Pak untuk distribusi bantuan ya Pak ya? Distribusi bantuan masih aman. Oke. Pak Kapolres, apakah wilayah yang saat ini atau sejak Senin kemarin begitu ya, terdampak banjir ini wilayah yang dalam tanda kutip pelanggaran terjadi banjir atau baru kali ini terjadi banjir bandang sebesar ini Pak? Jadi untuk di Pulau Siau sendiri, karena kebetulan saya sudah agak lama bertugas di sini, memang langganan banjir bandang untuk wilayah Siau Timur. Tetapi kalau lokasi yang sekarang terjadi adalah lokasi banjir bandang yang puluhan tahun lalu pernah terjadi dan merenggut banyak nyawa juga. Kurang lebih ada 20 korban jiwa di tahun 86 ya, informasi dari kabupaten demikian. Tetapi kalau untuk yang sekarang yang terjadi ini bisa kami sampaikan adalah karena letak posisi daripada Pulau Siau ini sendiri adalah pegunungan yang ketika debit air hujan yang begitu besar dan berlangsung lama, kurang lebih intensitas tinggi curah hujan sampai 5 jam, itu yang membawa banjir bandang yang merusak fasilitas yang ada. Baik Pak Kapolres, hingga saat ini data yang tercatat ada 15 orang meninggal dunia, sementara itu korban luka ada 17 orang dan sudah tidak ada lagi warga yang hilang begitu ya, sudah ditemukan semuanya dan Masih ada 1 warga yang hilang, yang sekarang masih diintensifkan untuk dicari. Baik, masih ada 1 warga lagi yang hilang dan semoga harapan kita bersama warga yang belum ditemukan ini segera dapat ditemukan, terutama bisa dalam kondisi selamat dan seluruh bantuan kemudian distribusi pasokan dan juga logistik dapat terdistribusi dengan baik. Terima kasih atas informasi yang Anda bagikan di program Kompas Siang hari ini, Pak Kapolres AKBP Iwan Permadi. Selamat siang. Ya.